Assalamualaikum, balik lagi ke dapur bersama Eyang. Kali ini kita akan membuat yang sempat viral. Masih viral nggak ya? Kromboloni. Resep lengkapnya juga bisa dibaca di deskripsi box ya. Siapkan 200 gram tepung terigu protein tinggi, 60 gram tepung terigu protein rendah, 40 gram gula halus, 20 gram susu bubuk. Campur semua bahan hingga merata. Masukkan ragi instan sebanyak 4 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Aduk kembali adonan keringnya sampai merata. Berikan setengah sendok teh garam. Tambahkan 1 butir telur yang dingin dari kulkas. Dan kita siapkan juga air dingin 100 ml. Ini boleh kita uleni dengan tangan atau mixer. Saya berikan juga vanila susu bubuk sebanyak setengah sendok teh. Kita uleni dengan tangan, pastikan tangan kita bersih. Untuk adonan ini tidak perlu kalis elastis ya. Ini cukup tercampur semuanya seperti ini. Lalu kita masukkan butter 18 gram. Kita campurkan lagi butternya sampai merata dengan adonan. Nah, ini adonannya udah jadi, udah tercampur rata. Kita bungkus adonannya menggunakan plastik wrap. Lalu kita istirahatkan adonan selama 20 menit di dalam kulkas ya. Kita bentuk kertas baking ukuran 15 x 15 ya, kurang lebih. Lalu di kotak yang sudah kita lipat ini kita masukkan butter pastry ya, atau mentega pastry seperti ini sebanyak 115 gram. Nanti akan kita tipiskan selebar 15 x 15 ini ya. Ini kita rapihkan dulu baking papernya, kita lipat. Lalu kemudian akan kita ratakan butternya menggunakan rolling pin. Kita ratakan sampai ke tepi-tepinya penuh ya, seperti ini. Caranya giling-giling lembut aja. Kita istirahatkan butternya di dalam kulkas selama 10 menit. Setelah 20 menit, adonannya akan kita giling menggunakan rolling pin. Ini kita taburi dulu terigu alas kerja kita agar tidak lengket. Kita beri tepung juga di atas adonan agar tidak menempel pada rolling pin. Kita giling adonan, lalu usahakan ukurannya adalah 15 x 30 cm. Kita letakkan butter yang sudah kita istirahatkan di dalam kulkas atau freezer. Ini udah beku, kita taruh di tengah. Lalu kita lipat adonan, usahakan semua sisinya tertutup ya. Kita taburi lagi adonan dengan tepung terigu, lalu ini kita perlahan-lahan kita giling ya, agar butternya tidak keluar dan menyatu dengan adonan. Kita lipat lagi adonan secara merata, lalu kita istirahatkan lagi selama 20 menit di dalam kulkas. Agar adonan tidak mudah sobek waktu kita giling ya. Sambil menunggu 20 menitnya, kita akan poles ring cutter seperti ini dengan mentega ya.
Boleh margarin, boleh butter. Kita oles tipis-tipis saja ring cutternya menggunakan margarin atau butter agar mudah dilepaskan nanti. Setelah 20 menit kita keluarkan. Jangan lupa taburi alas kerja dengan tepung terigu seperti ini. Setiap kali menggiling kita akan membuat dia melebar sepanjang 45 cm dan lebarnya 20 cm kurang lebih ya. Ini kita taburi dulu biar nggak lengket. Seperti ini. Nah, ini akan kita tekan-tekan dulu. Nggak usah kuat-kuat ya, pelan-pelan aja. Kita akan giling dari tengah ke bawah, dari tengah ke atas, seperti itu. Kita akan lebarkan dia. Kita bersihkan adonan dari tepung terigu yang tadi menempel saat digiling, lalu kita lipat kembali secara merata. Kita bungkus kembali adonan menggunakan plastik wrap. Kita simpan lagi di kulkas selama 20 menit. Kita giling kembali adonan secara perlahan seperti langkah sebelumnya. Hilangkan tepung yang menempel pada adonan menggunakan kuas seperti ini. Kita sapu-sapu lalu kita lipat kembali untuk di resting lagi. Kita istirahatkan lagi kembali di kulkas selama 20 menit. Nih adonan yang udah diistirahatkan 20 menit tadi, ini akan kita gilas sampai setipis kurang lebih setengah senti. Nah, nanti akan kita gulung-gulung. Seperti biasa, kita tekan-tekan dulu. Seperti ini. Karena saya pakai ring cutter yang ukurannya ini 3 cm ya, 3 cm, maka kita akan memotongnya sebanyak setebal 2,5 atau 2 cm seperti itu. Kita kasih tanda dulu ya. Kita potong-potong adonan, usahakan semua lebarnya sama sampai ke ujung. Lalu ini nanti akan kita roll atau kita gulung.
Kita gulung adonan seperti ini, lalu kita taruh di tengah ring cutter. Kita ulangi sampai semua adonan habis digulung. Usahakan gulungannya rapat ya. Ini udah selesai semua. Waktunya kita proofing sampai mengembang 2 kali lipat ya. Ini kita tutup kurang lebih selama 1 jam, tergantung suhu di tempat masing-masing sih. Pokoknya sampai mengembang 2 kali lipat kurang lebih 1 jam. Di atas tutupnya saya beri loyang, saya kasih pemberat ya, takutnya dia ngembangnya ke atas jelek. Ini ya coklat yang udah kita serut, nanti kita akan lelehkan untuk topping di atas kromboloninya. Saya pakai kurang lebih 40-50 gram ya teman-teman. Ini air udah mendidih, coklat yang tadi kita serut taruh di atasnya aja, jadi nggak di atas kompor ya, tapi di atas air yang panas aja. Aduk-aduk sampai coklatnya semua meleleh. Kita lihat adonannya yang sudah didiamkan sampai mengembang. Tuh, ini udah 2 kali lipat ya teman-teman, sudah memenuhi ringnya seperti ini. Kita akan poles dengan 1 butir telur, saya campur dengan susu sedikit, kurang lebih 1 sendok makan ya. Seperti ini kita akan poles. Nah, ini udah dipoles. Kita tetap akan menutupnya dengan baking paper. Dengan baking paper seperti ini. Kita akan tindih dengan loyang seperti ini. Lalu kita beri pemberat. Nah, ini akan kita panggang selama 20 menit dengan api yang sangat besar. 180 derajat selama 20 menit. Atau sampai matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Ini coklat putih yang tadi sudah ditim, saya beri pewarna-warna rose pink ya. Dan ini yang tiramisu dan dark choco saya pakai glaze ya. Saya pakai glaze dari Colatas. Ini setelah 15 menit kita mau pindahkan dengan api atas. Ini ya kromboloninya. Tusuk 2 kali, terus kita gini-giniin tuh, kita isi deh. Saya langsung isi aja pakai lepata. Seperti ini. Kita taburi dengan kacang kenari atau topping sesuai selera ya. Ini luarnya crunchy dan garing, dalamnya empuk, enak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Cobain deh masakannya yang enak banget.